Assalamualaikum. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tolong sekarang duduk rapi-rapi dulu dan Anto silakan pimpin doanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Selesai. Bu periksa Ibu absen dulu ya. Aziza Wulandari, Anto Susanto, Ira Rahayu Tami, Seli Rahmadani, Teti Mariani. Oke, hadir semuanya kita hari ini. Nah, sekarang minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat sebelum kita memasuki materi baru? Ya, tentang jaringan pada tumbuhan. Ada berapa? Ada apa? Jaringan apa saja yang terdapat pada tumbuhan? Ya, coba, Andin. Meristem, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan penguat, dan jaringan epidermis ya. Itulah jaringan-jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang sistem pencernaan, Ibu akan menyampaikan apa yang Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini. Sistem pencernaan. Nah, inilah harapan Ibu ketika kalian sudah mempelajari materi ini, agar kalian dapat mengetahui kandungan nutrisi makanan, organ-organ sistem pencernaan, dan mekanisme pencernaan serta gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki materi tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernah kalian merasa lapar pada saat berada di sekolah atau pada saat belajar? Bunda ya, ketika kalian mendengar lonceng atau mendengar bel istirahat, kalian makan nggak? Pergi makan nggak? Ya, kalian pasti pergi makan. Kalian ke kantin, kalian beli makanan dan kalian makan sehingga rasa lapar yang kalian rasakan tadi akan hilang dan kalian siap kembali untuk belajar. Nah, setelah kalian mendengar pernyataan tersebut, kalian berpikir gak kenapa sih kita itu butuh makan? Coba untuk apa? Ya, betul sekali, karena untuk kita beraktivitas. Nah, sekarang Anto tadi bilang kan bahwa untuk kita agar bisa kita beraktivitas. Sekarang coba pikirkan, apa sih kandungan pada makanan tersebut sehingga menyebabkan ketika kita sudah makan makanan tersebut kita bisa beraktivitas. Coba, kenapa? Nah, jadi itulah kita butuh makan karena untuk butuh beraktivitas. Itulah pelajaran kita hari ini untuk mengetahui sistem pencernaan. Sekarang coba kalian pikirkan, kan makanan itu merupakan apa? Kebutuhan tubuh kita, kebutuhan utama tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kita mungkin tidak akan bisa bertahan hidup karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah makan dan minum. Coba Anto coba, ketika Anto tidak makan sehari saja, 1 hari saja, apa yang dirasakan oleh tubuh Anto? Apa yang akan terjadi? Iya, lemah, tentunya lemah, lemas dan tidak berenergi. Itulah kenapa kita butuh makan ya.
Ira melakukan aktivitas apa saja setiap hari? Melakukan apa saja coba? Apa ekstrakurikuler? Setelah itu belajar, ya. Setelah itu bermain, ya. Banyak sekali kan aktivitas yang dilakukan Ira. Kalian pasti juga sama kan? Nah, untuk melakukan aktivitas tersebut kalian tentunya membutuhkan energi yang cukup, ya enggak? Membutuhkan energi yang cukup, membutuhkan asupan yang cukup. Nah, untuk membutuhkan kebutuhan tersebut kalian harus makan. Nah, ketika kalian makan, kalian memilih selera kalian atau kalian melihat kandungan nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Ya, kebanyakan kita memilih selera kan, tidak melihat kandungan pada makanan tersebut. Memang kalau menurut selera kita lebih memilih makan mie dibandingkan nasi, karena mie rasanya lebih enak, masaknya lebih praktis, sedangkan nasi kita perlu memasak lauk pauknya dulu. Tapi ketika kalian makan mie, maka ini tidak akan mencukupi kebutuhan energi kalian untuk melakukan aktivitas yang banyak tadi. Itu hanya akan mengganjal rasa lapar kalian saja, sedangkan mie juga untuk tubuh kita juga tidak sehat, ya. Jadi kalian itu perlu makan nasi. Oleh karena itu, ketika kita sudah membahas pelajaran ini, kalian harus tahu kandungan gizi apa saja yang terdapat pada makanan tersebut, sehingga kalian dapat memakan makanan tersebut dengan aman, ya. Sekarang Ibu akan membahas yaitu tentang nutrisi makanan. Nutrisi makanan itu dia terbagi menjadi 6. Yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama untuk tubuh kita, karena pada lemak dia mengandung gula yang mudah diubah jadi energi. Contoh makanan yang berkarbohidrat yaitu coba kalian pikir makanan pokok Indonesia apa? Ya, betul, Indah. Makanan pokok Indonesia adalah nasi. Jadi nasi itu merupakan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Setelah nasi ada jagung, ada ubi, dan banyak yang lainnya, ya. Selanjutnya yaitu protein. Protein ini dia merupakan dia sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena dialah yang membangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung protein misalnya yaitu telur, ikan, daging, itu mengandung protein. Masih banyak, ya. Sekarang yaitu lemak. Nah, lemak ini ketika karbohidrat kita tidak mencukupi kebutuhan energi kita, maka lemaklah yang akan berfungsi, karena lemak ini merupakan cadangan makanan dalam tubuh kita. Nah, makanan berlemak ini dia cenderung ke makanan yang berminyak. Ada yang tahu contoh dari makanan yang berlemak? Ya, Indah? Ya, betul sekali, Indah. Itu adalah mentega. Mentega merupakan makanan yang berlemak. Sudah tuh, keju juga makanan yang berlemak, ya. Sekarang yaitu vitamin. Nah, vitamin merupakan molekul organik yang kompleks yang berfungsi mengaktifkan kerja enzim dan membantu fungsi enzim. Jadi di sini vitamin walaupun sedikit yang kita makan tapi sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Karena apa? Misalnya ibaratkan ketika kalian pernah mengalami sariawan, ya, kalian pernah mengalami sariawan kan? Jadi ketika kalian sariawan tersebut, kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu kekurangan vitamin C. Nah, untuk menghindari penyakit tersebut, kalian harus makan buah-buahan yang mengandung vitamin C.
proses lainnya yang ada di dalam tubuh. Karena kita lebih bisa menahan lapar daripada haus, ya kan? Betul? Betul. Nah, setelah kita membahas nutrisi makanan tadi, sekarang kita akan memasuki tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kan kita sudah mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada makanan. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana makanan yang kita makan tadi dicerna. Tapi sebelum kita memasuki hal tersebut, kita harus juga mengetahui organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan. Nah, organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan ini, yang pertama ada mulut. Setelah mulut ada kerongkongan. Setelah kerongkongan ada lambung. Setelah lambung ada usus halus. Setelah usus halus ada usus besar, rektum, dan anus. Itu organ utama. Sedangkan organ tambahannya adalah tambahan tadi ya. Organ tambahannya ada kantung empedu, hati, dan pankreas. Jadi tidak hanya ada organ saluran pencernaan saja, ada suatu kelenjar yang terlibat pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama tadi mulut kan. Nah, di dalam mulut kita ada apa saja? Coba Sally sebutkan, ada apa saja dalam mulut kita? Di dalam mulut kita, gigi, lidah, dan ludah ya. Gigi dia mempunyai 3 macam, ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring. Yang di depan merupakan 4 di depan atau 8 di depan ini merupakan gigi seri. Gigi seri ini dia berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi yang kayak lebih lancip itu merupakan gigi taring, dia berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan gigi yang di belakang tuh itu namanya gigi geraham ya. Selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan merupakan langkah kedua dari sistem pencernaan. Di kerongkongan terdapat faring dan katup epiglotis. Di faring dia merupakan saluran panjang pada bagian belakang rongga mulut kita. 3. Dari mulut ya. Jadi faring itu berada di belakang rongga mulut. Jadi di sini. Nah, di faring juga terdapat namanya epiglotis. Epiglotis itu merupakan pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi di sini ada katup epiglotisnya. Itulah bagian dari kerongkongan. Sekarang ada yang namanya lambung. Lambung itu jadi lambung merupakan organ, kalau kalian susah mengingat bentuk lambung, ingat saja huruf J. Kalian lihat kan? Seperti huruf J. Nah, lambung ini dia terletak di bawah rusuk terakhir di sebelah kiri. Rusuk terakhir sebelah kiri. Nah, di lambung dia terdapat yang namanya enzim lipase, enzim adrenin, enzim peptin, dan enzim dan HCl atau asam klorida. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya usus 12 jari, ada yang namanya usus jejunum, ada yang namanya usus ileum. Usus 12 jari biasanya terletak di sini. Setelah makanan tersebut melewati lambung, dia berada di pertama sekali di sini. Ya. Sedangkan usus jejunum dia mempunyai panjang yang sangat panjang, yaitu 8 meter. Sini. Dari sini mungkin ya sampai sini.
usus halus. Sekarang yaitu tentang usus besar. Usus besar dia mempunyai panjang kira-kira 1 meter. Ini dia. Ini merupakan usus besar yang berwarna hijau ya. Pada saat di sini dia mengalami yang namanya kolon naik. Ini disebut dengan kolon naik. Sedangkan yang mendatar ini dia disebut dengan kolon mendatar. Dan yang ke arah bawah dia disebut dengan kolon turun. Itulah usus besar ya. Oh iya, pada di antara usus besar dan usus halus ini dia ada yang namanya usus buntu di antara usus besar dan usus halus tadi. Nah, ya. Nah, di sini usus buntu. Ya, gitu. Nah, setelah kita mengetahui organ-organ tentang sistem pencernaan, sekarang kita masuk ke mekanismenya, proses dari makanan tersebut dicerna. Langkah pertama yaitu proses penghancuran makanan. Jadi organ yang pertama terlibat pada mekanisme pertama sistem pencernaan apa? Ada yang tahu? Ya Indah? Ya betul sekali Indah. Jadi penghancuran makanan itu terjadi pada mulut kita yang dilakukan oleh gigi, lidah, dan air liur. Itulah proses dari penghancuran makanan. Di mulut dia terjadi proses mekanis sistem pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Ada yang tahu proses kimiawinya terjadi di mana dan proses mekaniknya terjadi di mana? Coba ada yang bisa jawab, coba angkat tangannya. Ya, Indah, silakan. Ya, proses secara mekanik terjadi pada saat kita mengunyah. Sedangkan proses secara kimiawi di air ludah kita tadi, kelenjar ludah tadi dia mengandung enzim. Enzim itu yang namanya enzim amilase. Dia enzim amilase dia mengubah amilo menjadi glukosa. Nah, betul kali Indah. Tepuk tangan untuk Indah ya. Nah, sekarang dalam proses penghancuran makanan tersebut terjadilah proses menelan. Proses menelan juga masih dibantu oleh lidah. Lidah mendorong makanan tersebut agar akan turun ke lambung. Tapi sebelum mencapai lambung, makanan tersebut akan melewati kerongkongan terlebih dahulu. Di kerongkongan terjadilah kontraksi akibat makanan tadi. Nah, kontraksi tersebut menyebabkan adanya gerak peristaltik. Nah, setelah dia melewati kerongkongan sampai ke makanan tersebut di lambung. Nah, pada saat di lambung juga mengalami sistem pencernaan secara mekanis dan sistem pencernaan secara kimiawi. Secara mekanisnya apa? Secara mekanisnya ketika otot-otot lambung melumatkan makanan, melumatkan makanan ya. Nah, sedangkan secara kimiawinya makanan yang sedang dilumat-lumat oleh lambung tadi, nah lambung ini dia mengandung namanya getah lambung. Sedangkan getah lambung tadi juga mengandung enzim dan HCl, enzim dan HCl. HCl dia berfungsi untuk membunuh kuman ketika makanan yang kita makan tadi masuk, kuman masuk bersama makanan yang kita makan tadi. Sedangkan enzim apa tadi ya? Enzim pepsin dia mengubah protein menjadi pepton, dan renin dia menggunakan kasein ya, menggunakan protein kasein. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme pencernaan di usus 12 jari. Di usus 12 jari ini dia terjadi proses kimiawi
pada usus 12 dia mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, amilase dia mengubah amino menjadi maltosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan tripsin dia mengubah protein menjadi polipeptida. Nah, ya kenapa? Gimana sistem proses kimiawinya? Proses kimiawinya dia terjadi pada usus 12 jari. Jadi disitulah terjadi proses sistem kimiawi. Sedangkan pada usus jejunum, makanan ini dia merupakan pencernaan terakhir makanan, sehingga makanan tersebut siap diserap. Nah, makanan yang dihasilkan dari jejunum tadi, zat yang siap diserap tadi, diserap oleh ileum, usus ileum. Setelah tersebut masuklah ke usus besar. Di usus besar dia mengalami pembusukan dan penyerapan air dan udara di dalam. Usus besar ini pada saat proses pembusukan dia dibantu oleh bakteri, nama bakterinya E. coli. Nah, hasil dari usus besar itu berupa feses tadi, dan feses tadi ditampung di rektum terlebih dahulu. Ketika siap dikeluarkan, dia akan keluar melalui anus. Sekarang, jadi itulah mekanismenya. Itulah mekanisme dari sistem pencernaan. Sekarang Ibu akan bertanya kembali. Di bagian organ mana sajakah yang terjadi proses pencernaan secara kimiawi? Coba dan angkat tangan kalau ada yang bisa ya. Ya, Indah. Ya, betul sekali Indah. Nah, tepat ya. Berarti proses kimiawi terjadi pada mulut, lambung, usus halus. Nah, selanjutnya Ibu bertanya lagi, di mana organ manakah yang terjadi proses yang namanya mekanis? Angkat tangan. Ya, silakan Sally. Ya, betul, pada mulut dan lambung. Jadi tepat sekali yang dijawab oleh Sally tadi, terjadi pada mulut dan lambung ya. Itulah proses mekanis. Sekarang kita akan memasuki setelah membahas dari proses-proses sistem pencernaan, sekarang kita membahas tentang gangguan dan upaya pada sistem gangguan dan penyakit. Gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, gangguan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama ada yang namanya obesitas. Nah, obesitas ini ketika kalian mendengar kata obesitas, apa yang ada di pikiran kalian? Gendut ya, gendut atau gemuk ya. Jadi obesitas itu merupakan suatu kondisi tubuh yang memiliki lemak yang berlebih. Tapi ketika kita mengalami obesitas, itu akan memberi banyak dampak negatif bagi tubuh. Contohnya rentan dengan penyakit jantung, diabetes, dan kolesterol ya. Itu akan berdampak besar. Setelah kalian mengetahui, obesitas ini dia disebabkan karena banyak makan tapi kurang aktivitas. Misalnya makan tidur, iya nggak? Pernah kalian melakukan itu? Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari obesitas. Nah, untuk menghindari hal tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Ya, betul sekali. Mengatur pola makan. Berbanyak olahraga. Ya enggak? Jadi, antara makan dan olahraga harus diseimbangkan. Atau antara makan dan aktivitas harus juga diseimbangkan, sehingga kalian tidak mengalami yang namanya obesitas.
berlubang. Nah, karies gigi ini dia disebabkan oleh infeksi bakteri pada gigi kita. Dia merusak lapisan atau struktur gigi kita. Biasanya bakteri tersebut dia mengubah gula yang kita makan menjadi asam, sehingga itu akan merusak dan timbullah berdampak merasakan nyeri pada gigi kita atau gusi kita ya. Untuk mencegah hal tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Ya, membersihkan gigi atau menjaga kebersihan gigi. Jadi minimal kalian itu 2 kali sehari membersihkan giginya. Dan menghindari makanan-makanan yang manis. Jangan terlalu sering makan yang manis ya. Selanjutnya itu mah sangat lazim di Indonesia kan. Dikit-dikit sakit mah kita, dikit sakit mah. Karena ini mungkin kesalahan pola makan kita mungkin ya. Karena mah itu lebih sering disebabkan oleh tidak teratur pola makannya. Sering stres juga bisa menyebabkan. Nah, selanjutnya apa yang menghindari mah? Upaya apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari sakit mah? Kalian harus mengatur pola makan kalian, hindari makanan yang pedas dan hindari makanan yang asam-asam ya. Selanjutnya diare merupakan penyakit susah buang BAB. Jadi ketika kalian merasakan ingin buang BAB, buang ke WC lah ya katanya. Karena itu akan menyebabkan yang salah. Jadi diare itu dia penyakit saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi kalian harus menjaga kebersihan makanan kalian ya. Misalnya sebelum makan cuci tangan dulu. Sudah tuh minum air yang higienis ya. Jagalah kebersihan diri yang pertama. Yang keempat adalah konstipasi. Nah, ini yang dimaksud ibu tadi, susah buang air besar. Jadi ini biasanya disebabkan karena kurang makan makanan yang berserat dan kurang minum. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kalian harus banyak makan makanan yang berserat dan minum. Satu lagi, sering menahan buang air besar. Jadi ketika kalian kadang lebih asik main HP misalnya kan, padahal kalian udah mau buang air besar, tapi kalian lebih memikirkan nanti ya kayak gitu kan, jadi tertunda buang air besarnya tadi, itu akan menumpuk sehingga nanti menyebabkan konstipasi. Nah, itulah materi kita hari ini. Sekarang apa yang dapat kalian simpulkan pada materi hari ini? Ya, nutrisi makanan apa saja tadi? Karbohidrat, protein, mineral, vitamin, air, dan lemak. Organ-organ sistem pencernaan apa saja yang terlibat? Organ tubuh yang terlibat pada sistem pencernaan? Ya, silakan Rizky. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum dan anus ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rizky ya. Nah, sekarang penyakit apa saja yang ada pada tubuh manusia yang disebabkan oleh yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Ya, betul. Diare ya, karies gigi, masih banyak ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Sekarang silakan duduk berkelompok yang telah kita bagi minggu kemarin. Nah, Ibu ada LKPD, silakan kalian kerjakan. Kalian lihat kalian perhatikan langkah-langkahnya, diskusikan bersama. Nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Baik, sudah selesai kalian mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk
perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi, kalian mengerjakan LKPD tadi. Nah, silakan ya. Oke, selesai. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk ibu.